Nggak bisa. Ngaji dulu, iya Pak. Ayat Ali Imran ayat 6. Saya buka dulu Pak ya. Mm. Ali Imran ayat. Pak Purkon ngajar di SMP, SMA, Man? Di MTS Pak. Hah? Iya, MTS. Oh, MTS. Nah, Tingkat oke. SMP. Nah. Sudah Pak. Silakan baca ayat 6, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Oke Pak Purkon. Oke Pak Purkon. Oke, sekarang Pak Purkon sudah bisa lihat ini ya, kisi-kisi ini ya. Yang mana Pak? Yang ini, yang saya tampilkan ini. Belum lihat Pak. Hah? Oh, belum kelihatan oleh Pak Purkon? Belum. Oh, kok bisa begitu ya? Oh, oke. Saya belum share screen. Nah, saya sedang di luar tadi rupanya. Oke. Oke, sekarang sudah Pak Purkon? Sudah Pak. Tadi saya sudah terlalu banyak mulainya dari RPS atau dari RPP ya. Saya sekarang mulai dengan instrumen Pak Purkon. Jadi Pak Purkon nanti mendalami modul dan melihat kisi-kisi ini Pak Purkon ya. Iya Pak. Misalnya ini analisis KI, KD, nah itu di RPP-nya itu di bagian KI, KD, bagian awal-awalnya kan itu ya. Teori belajar, barusan saya menguji teori belajar. Oke, teori belajar. Kalau hubungan. Coba kalau langsung ke apa aja biar ini. Purkon, ya ini sudah langsung. Pak Purkon nomor 5. Pak Purkon, ya enggak, sudah benar. Kalau saya kira tadi nggak bisa dibuka. Kawan-kawan tadi ada yang nggak bisa dibuka gitu. Iya. Oke, Pak Purkon, apa hubungan antara KI dan KD, Pak Purkon? Atau gimana hubungannya? Kita untuk di sini kan KI kompetensi inti Pak ya. Kompetensi ini dijabarkan ke dalam KD kan. Kemudian dari KD diturunkan menjadi IPK. IPK. Indikator. Kemudian di IPK muncullah dijadikan sebuah tujuan pembelajaran. Oke, kita ambil satu. 3.3.1. Itu penjabaran dari mana itu? 3.1. Dari 3.3 Pak, dari KD. Dari KT. Oh, yang ini. Ya. Yang 3.3 ini penjabaran dari mana? 3.3 ini dari pengetahuan bahkan penjabaran dari kompetensi inti Pak. Kompetensi mana? Penjabaran dari materi Pak. Bukan.
bukan penjabaran dari materi. Iya sudah pembelajaran dari Iya. KI. Cuman KI yang mana? KI itu kan banyak. Oh, iya. KI yang pengetahuan, Pak. Maaf. Ya coba aja dibaca langsung di situ. Yang mana yang Iya. pengetahuan itu? Gitu. Memahami pengetahuan bahwa Kalau cara bacanya KI 3.3 penjabaran dari KI titik 3 gitu aja oh, gitu. oh Ya, gitu ya. Pak. Oh, iya, iya. Kan ya nih Iya, KI Pak. kan KI titik 3 kan? Baik, Pak. Iya. Nah, jadi KI 3 itu berhubungan apa? Namanya apa? KI apa itu? Pengetahuan, Pengetahuan. ya. Kalau 4, Keterampilan, Pak. kalau 2 Sosial. sosial. Kalau 1, Kalau KI 1 spiritual. oke begitu. Kalau 3.3 Raja penjabaran dari KI 3 kan begitu ya. Ya, Pak. Oke. Kata kerja apa yang digunakan? KKO apa yang digunakan oleh 3.3 dan dan KI 3? Memahami. Memahami. Iya. Itu yang mana memahami itu? Dan Yang mana yang memahami? KKO-nya? memahami ada bergaul dengan saudaranya. Oke. Memahami dua-duanya memahami KKO-nya. Saya tanya KKO-nya saja. Oh iya, oh iya. Nah, ya gitu. Oh gitu ya. KI 3 KKO-nya memahami, Ini KD 3.3 KKO-nya memahami. Oh iya, memahami maksudnya. Ya, juga Pak. gitu. Oke. 3.3 dijabarkan menjadi IPK apa tadi? Yang mana? IPK 3.3.1, Pak. Oke. Apa KKO-nya di sini? 331 Menjelaskan, Pak. menjelaskan. Kalau dengan KD, kalau KD apa tadi apa KKO-nya? KKM-nya memahami, Pak. Kalau memahami itu C berapa itu? C3 apa, Pak? Hah? C3 kayaknya, Pak. Tidak salah. Kalau memahami C berapa? C4, Pak. Memahami mana C4? Memahami itu C2. Oh, C2. Menjelaskan ya juga C2 juga gitu. Oh, iya. Kalau C4 itu apa? Maksudnya gimana, Pak? Ya C4 apa? Kan bukan kalau C2 memahami. Ya, Menjelaskan. Kalau C4 menelaah atau memecahkan gitu. enggak. C4 itu menganalisis. Menganalisis. Oh iya. Kalau C1 Kalau C1 menyebutkan, membaca, mengetahui. mengetahui. Iya, Mengetahui, Pak. memahami, mengetahui, memahami, terus menerapkan, menganalisis. C5-nya mengevaluasi. mengevaluasi. Iya. C6 mengarang. mengkreasi, mengkreasikan, mencipta. Jadi KKO itu harus dikuasai benar Pak Purkon ya. Iya, Pak. KKO itu kan di modul kita kan KKO itu yang awal-awal. Kata-kata kerja personal itu baik afektif, kognitif ataupun psikomotorik. Psikomotorik. Iya,
Kalau jabaran dari 3.3.1 menjadi tujuan yang mana? 3.3 3.3.1.1. Oke, Bu, coba dibaca. Setelah menyimak slide PowerPoint materi dan video pembelajaran adab bersaudara, peserta didik dapat menjelaskan pengertian adab bersaudara dengan benar. Oke. Apa KKO-nya di sini? KKO-nya menjelaskan, Pak. Oke. Sama Kalau di seperti yang indikator? di indikator memahami. Mana memahami? Indikator, maaf, menjelaskan, Pak. Saya kira Menjelaskan KD. juga. Ya, Jadi, maaf. menjelaskan juga sama. Iya, ya, sama. Saya kira KD, Pak. Pak Purkon, kalau Iya, Pak. bisa jangan sama. Jangan sama. Ya, kalau bisa, tapi minimal sama. Itu Pak Purkon baru mengajarkan batas minimal. Ya. Iya, Pak. Jadi KI-nya C2, KD-nya C2, IPK-nya C2, tujuannya juga. C2. Nah, jadi kalau sudah C2 semuanya itu enggak ada kerja Pak Purkon itu ngabisin duit negara aja itu. Guru itu kerjanya mengembangkan kurikulum. Mengembangkan kurikulum. Ya, cara mengembangkannya gimana? Kalau KD-nya C2, jadikan C3 atau C4 sekalian. Atau kalau bisa C5 sekalian. Berarti ada peningkatan, Pak, ya? Ya, meningkat lah. Jangan sama aja. Iya, Pak. Ini ibarat main poli ini Pak Purkon atau ya kalau standar internasional misalnya netnya 110, standar nasional 105. Nah, ya kalau hanya menggunakan standar nasional enggak akan juara anak-anak di internasional. Atau dalam kurikulumnya hanya C2, kita ajarkan juga C2, ya ala kadarnya saja itu, sekedar lulus saja. Tapi kalau tuntutannya C2 lalu kita buat jadi C3 atau C4, wah ini kualitasnya tinggi. Nah, kira begitu. Pengetahuan anaknya sudah jauh dalam. Begitu Pak Purkon ya. Ya kan, Baik. ya memang minimal sama. Salah tidak salah ya. Salah tidak salah. Kalau yang salah itu KI dan KD-nya C3, lalu di indikator dan tujuannya C2, itu menurun. Nah, menurun tidak boleh. Nah, minimal sama. Kalau bisa lebih tinggi. Kalau merumuskan tujuan gimana Pak Purkon? Merumuskan tujuan berpatokan pada ABCD, Pak. Apa itu ABCD? A itu audiens atau peserta didik. Kemudian B-nya behavior, perilaku dari peserta didik tersebut. Apa? Maaf. Behavior, perilaku, Pak. Ya, perilaku. Ya, maksudnya apa? Mana yang menunjukkan perilaku? Ya, menunjukkan perilaku apa? Dengan melihat, Pak. Menyimak. Oke. Condition? Kondisi, Pak. Ya, apa? Kondisi keadaan yang ada di. Ya, maksudnya mana yang keadaan di tujuan Pak Purkon ini? Penampilan video pembelajaran. Nah, menampilkan mana? Menampilkan ada menampilkan. Yang ada itu menyimak. Menyimak. Atau menjelaskan. Itu yang ada. Kalau menampilkan tidak ada di sini. Oke. Terus yang terakhir? Yang satunya degree, Pak.
Degree itu apa? Tingkat Tingkat apa? ya, setelah setelah apa? Setelah peserta didik itu apa, Kalau bahasanya tujuan ya, tingkat pencapaian. iya tingkat pencapaian. Tingkat pencapaian. Jadi, mana yang degree di sini? Dengan benar itu Pak. Dengan benar. Kalau pakai tingkat berarti kan ada tingkat yang lain. Kalau dengan benar, di atasnya apa atau di bawahnya apa? Tepat Ah, tepat atau benar. Di atas benar apa? di atas sempurna Pak. Enggak ya? Ya sudah, sempurna bisa. Bisa. Kalau di bawah benar? Di bawah. Tepat. Nah, hah? Tepat. Ya, enggak lah, itu Iya. enggak juga itu. Iya. Apa? Cukup, Ya, benar. Pak. Sebentar Pak Purkon, ada tamu saya Pak Purkon. Sebentar, Pak. Iya, baik Pak. Ya, beli lagi Pak Purkon. Iya Pak. Di Iya, atas Pak. benar itu bagusnya tadi sangat benar. Ya, bagusnya. Oh, sangat benar. Oh, Ya sempurna ya juga bisa gitu. Di bawah benar? cukup Pak. Ya kurang benar. Kurang benar. Oh, Kurang benar. Di bawah kurang benar? kurang. Sangat Cukup, tidak Pak. benar. Sangat tidak benar. Oh, Sangat tidak benar atau salah, kira-kira begitu. Nah, itu baru namanya degree, ya, baru tingkatan, ya. Iya. Baru tingkatan. Selain dari ABCD, tujuan itu dirumuskan harus memenuhi unsur apa lagi? ABCD-nya sudah terpenuhi. Terus apa lagi? Unsur apa? Unsur TPAC. TPACK. Ya TPACK. Apa itu? Di atau mana TPACK-nya di sini? Yang berkaitan dengan Ini Pak Purkon. slide PowerPoint-nya itu. PowerPoint dan Video. video itu kan hasil teknologi. Iya. PowerPoint juga teknologi, komputer, video ya komputer juga, HP juga, itu kan teknologikal. Jadi pembelajaran yang mengadopsi nilai-nilai teknologi gitu, dimasukkan teknologi di dalamnya gitu. Makanya tidak boleh hanya menyimak penjelasan guru saja, bagusnya menyimak PowerPoint, menyimak video, kira begitu. Gitu. Kalau menyimak penjelasan guru itu manual saja itu, pembelajaran tradisional, gitu ya. Iya. Oke. Ini kita pergi ke materi Pak Purkon. Materi itu ada yang pertama itu materi fakta. Apa maksudnya faktual Pak Purkon? Faktual. Faktual. Faktual itu pengetahuan terminologi atau pengetahuan detail yang spesifik. Belum. Kalau fakta apa? Fakta yang sebenarnya atau kejadian yang real. Iya, kejadian yang sebenar atau kejadian yang sudah terjadi. Contoh. Contohnya sholat
sholat misalnya sholat 5 waktu kayak gitu Pak, yang Nah, kalau gimana? dia Bagaimana dia? Bagaimana menjadikan caranya sholat sebagai fakta? sholat merupakan suatu kewajiban Ah, seorang itu bukan muslim. fakta, itu bukan kejadian. Orang orang banyak yang tidak merasa sholat itu kewajiban kok. Oh, Ah, iya kan? iya. Kalau fakta gimana? Contoh-contoh. Ini Pak, tentang sholat juga, sholat Jumat dilaksanakan pada hari Jumat gitu. Ah, oke, itu bisa itu. Sholat Jumat dilaksanakan pada hari Jumat. Kalau tidak percaya, nanti saksikanlah pada hari Jumat. Itu namanya fakta. Nah, begitu. Jadi kejadian atau yang telah terjadi, ya yang telah terjadi selama ini ya memang sholat Jumat itu hari Jumat. Nggak ada yang hari Minggu. Kalau hari Minggu ya bukan sholat Jumat namanya, sholat Minggu namanya. Nah, tidak ada juga hari sholat Jumat hari Sabtu atau hari Senin gitu ya. Kalau hari Senin ya sholat Senin namanya. Sholat Jumat ya hari Jumat gitu. Nah, itu fakta. Kalau ini apa? Ini fakta apa? Ini fakta? Fungsi ukhuwah persaudaraan ini kalimatnya belum apa? Ini belum Belum ada. sesuai. Belum selesai maksudnya. Fungsi Oh, ukhuwah langsung titik aja. Harusnya fungsi ukhuwah itu apa? Fungsi ukhuwah itu memperpanjang umur misalnya, baru kalimatnya ada. Melahirkan kasih sayang mendalam pada jiwa setiap muslim. Apa ini maksudnya ini? Apa maksudnya? Materinya apa tadi Pak Purkon? adab kepada saudara Pak. Ah, iya, harus dibuatkan di sini. Ini kalimatnya belum Masih rancau Pak ya. ya, enggak, belum selesai kalimatnya. Melahirkan kasih sayang yang mendalam pada jiwa setiap muslim maksudnya apa? Beradab kepada sesama itu melahirkan kasih sayang. Itu kalimat saja baru. Kalau faktanya gimana kira-kira itu? Atau apakah ini sudah fakta? Belum Pak, karena kalimatnya belum terpuji jelas. Memperkokoh kekuatan umat Islam sehingga terwujudnya persatuan dan kesatuan. Nah, itu ya enggak fakta mana. Beradab akan memperkokoh kekuatan umat Islam sehingga terwujudnya persatuan dan kesatuan. Pada masa lalu, itu mungkin ya bisa gitu. Itu jadi fakta dia. Fungsi dakwah, apa fungsi dakwah? Jadi misalnya kasih sayang, melahirkan kasih sayang mendalam pada jiwa. Oh, adab. Ya, ini materinya belum faktual ya, apa ya? Susah menjadikannya faktual. Iya Pak. Jadi fakta itu, misalnya kalau Tuhan sebagai pencipta, faktanya apa? Kalau dijadikan sebagai fakta, Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini dan semua isinya dan segala isinya. iya, itu belum fakta, baru kalimat biasa saja. Menjadikannya fakta, Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran surat Al-Baqarah misalnya. Nah, itu baru fakta ya. Kalau nggak percaya, lihatlah dalam surat Al-Baqarah. Apalagi kalau disebutkan ayatnya, ayat 20. Kalau nggak percaya, cobalah lihat di ayat 20. Ayat 20 menjelaskan Tuhan sebagai pencipta. Itu kan fakta. Faktanya mana? Faktanya lihatlah dalam Al-Quran. Gitu.
harus ada itu ya secara Ya, menunjuk tempat bukti. lah. Bukti. Jadi jelas yang dituju. Iya. Oke. Oke, kayaknya Pak Purkon itu aja. Jadi mohon diulang-ulang lagi ke modulnya Pak Purkon ya. Iya. Coba yang ini aja sedikit dulu. 4C. Apa-apa itu 4C itu Pak Purkon? Itu ada communication. Terus ada collaboration. Terus ada critical thinking. Dan yang ada kreatif. Oke. Ya, mungkin itu dulu Pak Purkon. Ini sudah azan zuhur di sini.